Ya, pemirsa, Bareskrim Mabes Polri ini mengumumkan menghentikan penyelidikan atas kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bareskrim Polri juga memastikan bahwa ijazah milik Jokowi ini adalah asli. Artinya Joko Widodo adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Dan apakah dengan adanya hal ini, artinya laporan Joko Widodo atas nama 5 orang akan naik ke tahap penyidikan. Akankah kemudian 5 orang tersebut nanti juga bisa naik statusnya menjadi tersangka? Malam hari ini kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, apa kabar? Sehat, Pak? Sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Arianto, dan juga bergabung bersama kita ada Mas Aziz Yanuar, tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan juga aktivis. Mas Aziz, selamat malam. Selamat Sehat, malam. terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga bergabung bersama kita ada tim pengacara dari Joko Widodo, Mas Rifai Kusuma Negara. Mas Rifai, apa kabar? Sehat, Mas? Sehat. Terima kasih juga sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Arianto. Oke, baik. Mas Aziz, Ya. bagaimana nih? Bareskrim Polri sudah memberikan pengumuman ijazahnya asli, Mas Aziz. Seperti Ya. apa kemudian sikapnya? Ya, yang pertama justru ini adalah kita pertama mengapresiasi pihak kepolisian yang memang gercep lah gitu kan, supaya tidak timbul polemik-polemik Ya. terus kan gitu. Sudah semakin riuh soalnya, Mas. Iya, seperti itu. Tapi ini masih awal karena memang kami dari tim belum mendiskusikan lebih lanjut. Itu yang saya bisa sampaikan di awal ini ya. Kemudian yang kedua adalah saya perlu sampaikan juga, justru menurut saya satu entry point dari pihak kepolisian menyatakan bahwa ini asli, kan begitu kan. Nah, ini justru setelah ini jika memang ada yang mengatakan itu palsu, itu hoax apa segala macam, itu menurut saya bisa mungkin diambil tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan ketentuan kalau Pak Joko Widodo melaporkan, kan begitu. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh terlapor di Polda Metro Jaya waktu itu kan mereka berdiskusi, berdialog, berdialektika, ya, karena memang nggak ada kepastian, kan begitu. Nah, jadi ini timing ya, soal timing nih berarti. Iya, jadi sini sebenarnya hanya timing aja. Jadi kalau dibilang, wah tadi judulnya apa, ini nanti terancam tersangka. Enggak, justru menurut saya ini membuktikan ya bahwa itu asli, kan begitu kan, dari sisi pihak kepolisian menyatakan. Nah, kalau misalnya habis ini misalnya ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Kalau misalnya memang ada pihak-pihak yang mau melaporkan, itu bisa kena menurut saya. Kan begitu. Dari sisi hukum begitu. Kita taunya palsu atau enggak dari mana? Kan kemarin nggak ada yang tahu nih kan. Tapi kalau terhadap 5 terlapor yang kemarin dia sudah melaporkan lebih dulu? Ya kan belum tahu. Sekarang baru diumumkan. Kecuali diumumkannya sebelumnya. Kan begitu. Ini dari pandangan secara hukum ya, menurut kami seperti itu. Kan bagaimana bisa kita mengatakan itu palsu, asli, sebelum ada keterangan seperti ini. Contoh salah satunya ya maksudnya. Tapi bukan saya dalam hal ini secara tim kemudian mengambil kesimpulan terkait tim ya, belum. Karena memang kita masih membahas lebih lanjut. Tapi secara pribadi menurut kacamata pengetahuan yang saya tahu seperti itu. Demikian. Baik, Mas Rifai, bagaimana menanggapi mengenai hal ini dan juga yang disampaikan oleh Mas Aziz? Akhirnya Bareskrim memberikan jawaban nampaknya atas polemik yang selama ini beredar di tengah masyarakat. Ya, pertama gini Mbak Ken, sejak awal Pak Jokowi termasuk juga kami tim penasihat hukum, kami meyakini bahwa ijazah itu memang asli. Kenapa? Karena ya bagaimanapun Pak Jokowi yang menjalankan perkuliahan selama 5 tahun, juga beliau yang mengikuti skripsi dan segala macam, sampai juga memperoleh ijazah itu dari UGM. Ya, berangkat dari keyakinan itu, karena itu kemarin kami pada akhirnya terpaksa menggunakan upaya hukum itu lebih kepada untuk menguji kebenaran ini. Karena kami juga tidak mau situasi yang terus berkembang ini bisa membalikan fakta yang kami yakini, kan begitu. Dan kami menggunakan jalur hukum itu karena ini negara hukum, hanya itulah cara satu-satunya gitu ya. Karena ada dua sisi, satu pihak menyatakan ini asli, satu pihak tidak asli. Maka walaupun sebelumnya sudah sempat bertemu juga ya dengan pihak-pihak yang melaporkan juga. Sudah pernah di pengadilan, kami digugat. Betul. Kami sudah digugat. Ini kan kami sudah dari 2 tahun yang lalu, kami digugat ya. Kami pikir sudah selesai. Beliau sudah lengser, sudah ingin hidup dengan cucunya, dengan kegiatan sosial. Ternyata di akhir tahun justru dimulai oleh teman-teman TPO yang melaporkan Pak Jokowi di Bareskrim. Jadi ini juga upaya hukum bukan kami mulai. Tapi oke lah, kita tidak bicara mundur. Hari ini juga kami tentunya kami mengapresiasi apa yang sudah disimpulkan oleh Bareskrim.
bukan kepada asli atau tidak asli, tapi paling tidak apa yang kami yakini terbukti benar adanya gitu. Karena ya kembali lagi ini adalah fakta gitu kan, nggak mungkin lah harus teknologi itu mengubah kebenaran kan begitu. Nah terkait dengan yang disampaikan oleh rekan Aziz, pada intinya satu, Pak Jokowi itu juga kemarin mengupayakan upaya hukum di Polda itu hanya untuk mengupayakan keadilan bagi martabat dan kehormatannya. Tidak ada tendensi ingin memenjarakan siapa-siapa, itu hanya bagian dari proses ya. Yang beliau ingin perjuangkan adalah beliau ingin mendapatkan keadilan. Karena sebetulnya Pak Jokowi juga katanya mengaku sedih kalau ini justru berlanjut begitu. Jadi baik kemarin di TV maupun di belakang juga beliau sebenarnya berkali-kali minta ke kami sebenarnya tolong sampaikan dulu konvers 2 kali agar ini berhenti. Saya akan ingin hidup tenang bersama anak cucu. Saya coba sampaikan ternyata terus semakin kencang. Nah, terkait dengan Polda, jadi intinya yang Pak Jokowi ingin upayakan adalah keadilan bagi martabat dan kehormatannya, dan saya pikir setiap warga negara boleh dong mendapatkan keadilan itu. Mas Rifai, jangan orang seolah-olah karena bekas presiden maka selamanya boleh dicibir, selamanya boleh difitnah. Saya pikir nggak bagus juga kehidupan berbangsa kita untuk seperti itu. Untuk mendapatkan keadilan, jawabannya sudah disampaikan Barreskrim Polri. Lalu kemudian kalau sedih, kasihan, kenapa nggak dicabut aja Mas laporannya? Kembali lagi, ini semua adalah hak dari Pak Jokowi. Ya. Lalu di sisi lain juga menurut saya kan ini juga masih ada perkara-perkara lain yang masih berkembang di luar Barreskrim. Kami digugat juga di mana? Di Solo dan di Sleman ya kalau nggak salah ya. Kebetulan ditangani lawyer lain, jadi saya nggak bisa mengomentari dan kami kembalikan kepada Pak Jokowi apakah ini akan dihentikan atau lanjut. Tapi hasil pertemuan kemarin terakhir kami bertemu setelah beliau diperiksa di Barreskrim sih arahannya masih tetap lanjut ya. Baik Mas Rifai. Pak Arianto, bagaimana melihat langkah Barreskrim Polri untuk ikut menjawab, menghadirkan jawaban atas polemik yang terjadi di tengah masyarakat ini, Pak Arianto? Saya kaget. Kaget, wah begitu hebatnya polisi. Gitu. Saya kali ini saya ngomong gitu ya. Sejak awal daripada kasus ini digonjang-ganjing gitu ya. Saya tahu bahwa masalah pokoknya ini adalah pembuktian apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu. Cuman sayangnya selama ini yang dibuktikan bukan melalui proses pengadilan yang sekarang dimulai pakai penyidikan itu tadi, tapi proses penyampaian bukti-bukti di medsos, rame sana sini, tidak pernah masuk kepada ranah proses peradilan pidana. Padahal kalau yang namanya pemalsuan itu adalah proses peradilan pidana untuk membuktikan kepalsuan itu. Kalau kepalsuan itu ya dilewati proses perdata, pasti jawabannya yang menuduh palsu silahkan buktikan kan gitu. Ya enggak? Betul. Nah selama ini kan nggak pernah terjadi, terlihat perdata ya nggak selesai urusannya. Tapi di media kan ramai terus. Makanya begitu kemarin Pak Jokowi itu masuk ke laporan, ini saya bilang ini on the right track dan ini sudah pasti akan selesai urusan ini. Terbukti bahwa itu palsu apa tidak. Sementara ini waktu itu masih bergulir ya. Dari lihat-lihat dari medsos apapun itu ya, kan ini yang dibuktikan ijazahnya Pak Jokowi, seorang tamatan dari Universitas Gadjah Mada. Kalau membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, pasti yang dari pertama, bukti yang paling utama adalah yang mengeluarkan. Kalau yang mengeluarkan itu mengatakan tuh iya ini asli, nggak bisa dibantah lagi sama orang lain bahwa itu nggak asli, apalagi orang yang nggak ngerti apa-apa itu ya. Yang kedua kali didukung dengan bukti-bukti pendukung bahwa temennya juga ada foto-fotonya, ada tesisnya, skripsi, saya selalu bilang tesis. Skripsinya ada, dulu mulai mendaftar ada, datanya ada. Itu tanpa dibuktikan pakai lapor, itu kalau saya pribadi, itu sudah pasti palsu. Tapi kemarin ditambah dengan lapor kan, itu lapor itu apa? Bukan lapor yang didalilkan oleh Pak Roy itu, saya ahli forensik. Bukan itu, lapor itu adalah membandingkan antara jenis ijazah yang semua asli dari teman-temannya dibandingkan dengan Pak Jokowi ini identik apa enggak? Sama ya, berarti itulah uji lapor itu bukan berarti membeda untuk menguji ini antara yang palsu dengan yang ini dalam kaitan ini ya. Makanya itu saya kemarin agak ketawa tuh, saya pikirin mau memberikan dalil-dalil saya ahli saintifik, saya ini 100.000% ini. Yang diteliti itu barang palsu dibandingkan dengan yang asli ya pasti nggak sama dong. Itulah makanya tuh. Kemarin ketika sudah ada masuk sini, saya telepon direktur Diribidum. Ini gimana, Dik? Kira-kira bagaimana? Apa yang disampaikan, Pak? Saya bilang, iya Pak, kami sudah meriksa gini. Enggak, saya ya, secara kasat mata aja, ini pasti kasus ini nggak terbukti.
saya bilang kan, gitu. Nah, Ya. terus sekarang masalahnya tinggal untuk menentukan bahwa ini aslinya Asli atau itu, apakah Anda mau tempuh di dalam tahap penyelidikan, atau Anda kirimkan ke penyidikan, Oke. atau sampai dikirim ke jaksa Ya. untuk menentukan bahwa ini asli apa enggak sehingga bisa manut. Ternyata Kemarin itu di tahap lidik dia sudah bisa yakin. dibuktikan, ya. Nah, saya waktu itu menyarankan kalau memang tahap lidik sebaiknya digelar terbuka supaya tidak dituduh kita tuh manipulasi gitu. Oke. Tapi Barreskrim sudah berani begitu ya berarti dia sudah berani menjamin bahwa dia itu jujur. Betul, ya. Gitu, Ya, gitu. ya. Gitu. Jadi nah, sudah sekarang menurut Pak Arianto ini langkahnya sudah berani dan langkah betul, yang tepat juga. ya, dan dia Oke. polisi sudah berani menunjukkan bahwa saya ini bekerja dengan tepat dan silakan ini apa adanya kan gitu, Pak, publik harus menerima. Gitu. Oke, Jadi, baik. kira-kira yang terjadi gitu. Saya yang kagetnya Ya. cepatnya itu loh, bagus. Gitu. Oke, cukup bagus, cukup mengagetkan juga Iya, berarti ya kaget langkahnya. saya. Oke, nah Karena- tapi dengan apa yang terjadi hari ini yang sudah diumumkan oleh Barreskrim Polri, apakah kemudian ada kemungkinan langkah pra peradilan yang bisa ditempuh? Nanti jawabnya ya Bapak-Bapak ya, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.